Hari ini kita kembali bertemu dan hari ini kita kembali akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Oke, hari ini kita akan membahas cara mudah membuat cold brew. Nah, menarik kan? No, no, no. Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar great people semua? Hari ini kita kembali bertemu dan hari ini kita kembali akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan topik ini adalah topik yang dulu sempat hits banget sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu, tiba-tiba booming, tapi sempat redup terus tiba-tiba naik lagi dan akhirnya kita juga membuat produk tersebut di Fugol sendiri. Oke, hari ini kita akan membahas cara mudah membuat cold brew. Nah, menarik kan? Kita biasa di Fugol ngebahas tentang espresso atau manual brew, tapi kita belum pernah ngebahas tentang cold brew. Dan sebenarnya membuat cold brew ini merupakan cara yang cukup populer buat home brewers di rumah karena ada beberapa home brewers yang nggak terlalu suka minum kopi kayak cappuccino atau espresso base, atau ada juga yang males mungkin minum kopi yang pour over atau filter coffee. Nah, ada beberapa orang yang justru lebih demen buat cold brew di rumah. Nah, buat great people yang belum pernah tahu cold brew sebelumnya, kira-kira apa sih yang kalian bayangkan tentang cold brew? Dan oleh karena itu, mari kita hari ini ngebahas bagaimana cara membuat cold brew dan rasa yang dihasilkan oleh cold brew. Jadi cold brew itu apa sih? Nah, cold brew itu sebenarnya cara ngebuat kopi dengan sistem immersion. Jadi sebenarnya cold brew itu kita ngerendam kopinya dengan waktu tertentu dan kuncinya adalah kita menggunakan air dengan suhu yang tidak panas. Ada orang yang pakai suhunya dingin, jadi dia tambahin es batu di airnya. Ada juga orang yang ngerendam kopinya di suhu ruangan. Lalu apa sih bedanya antara cold brew dengan espresso dengan filter coffee? Ya itu tadi bedanya. Kalau espresso pakai air panas, pakai pressure. Kalau filter tetap dengan air panas menggunakan alat-alat seduh yang kita bisa temui sehari-hari. Kalau cold brew relatif lebih mudah, alat-alatnya juga sebenarnya lebih gampang, dan bedanya adalah cold brew dibuat dengan rentang waktu yang lebih lama. Biasanya ada orang yang buat sekitar 10 jam, ada orang yang buat 15 jam, bahkan ada yang lebih lama 20-24 jam. Nah, oleh karena itu hari ini untuk ngebuat cold brew, dari Fugol sendiri kita udah rilis beans yang kita sediakan buat para home brewers di rumah yang memang suka buat cold brew, dan kalian bisa pakai kopi ini buat cobain di rumah cold brew yang kalian bikin. Dan kopi tersebut adalah No, 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 no. cold brew blend. Oke? Nah, hari ini kita akan coba buat cold brew pakai cold brew blend. Origin cold brew blend ini dari Pangalengan. Dia mix antara full wash dan wet hull. Ketinggiannya 1.400 meter di atas permukaan laut. Varietasnya mix varietas, campur-campur, ada sekitar 3 varietas. Ada Sigar Harutang, Linies, dan kalau nggak salah itu Ateng atau Kartika gitu. Tasting notes-nya standar Pangalengan sebenarnya, berries, orange peel, brown sugar. Jadi ya standar, cuma ya kenapa kita pilih ini buat jadi cold brew karena dia memberikan kompleksitas yang cukup baik. Rasa manis tentunya dan acidity yang bright. Jadi kita pakai si Pangalengan wet hull dan full wash ini, kita blend dan kita jadiin cold brew blend. Nah, sekarang kita akan kasih tahu apa aja sih peralatan yang dibutuhkan buat nyiapin cold brew. Alat yang pertama kita butuh adalah jar. Kalian bisa pakai tempat minum atau toples atau apapun itu, yang penting kalian bisa melakukan imersi di dalam wadah tersebut. Jar yang kita pakai, jar yang sangat sederhana. Ini sebenarnya jar buat minum air. Jadi teman-teman kalau nggak punya yang fancy-fancy nggak apa-apa, kalian bisa beli ini, harganya murah, paling cuma 10.000, 15.000. Kalian bisa pakai ini, yang penting kalian bisa ngewadahin si kopinya tersebut. Oke? Kedua, kita butuh saringan kain. Dan saringan kain yang kita pakai hari ini adalah ini. Nah, kalian bisa temuin ini di toko-toko, di warung-warung, atau biasanya ini dipakai buat orang di tempat kayak kopi tiam, tuh bisa pakai ini. Jadi kalian tinggal cari saringan apapun itulah bentuknya. Yang penting kalian bisa menggunakan saringannya buat nyaring si kopinya. Ada juga teman-teman yang pakai paper filter atau si bahan apapun yang lain yang bisa nyaring. Tapi
Ya itu balik lagi ke kalian. Kalau kita lebih prefer kain saringan seperti ini karena harganya lebih hemat dan bisa dipakai berulang kali. Kalau paper filter kan hanya bisa dipakai sekali. Kalau ini tinggal dipakai, bersihin, cuci, bisa dipakai lagi. Dan yang ketiga adalah sendok. Ketika bubuk kopinya dimasukin ke dalam jar, kalian tinggal pakai sendok buat ngaduk supaya merata aja. Dia cepat basahnya dan airnya tuh mengekstraksi sebuah partikel kopi secara merata. Jadi biar lebih rata, jadi nggak ditinggalin begitu aja. Oke? Dan yang terakhir adalah plastic wrap. Kalau misalnya jar kalian nggak ada tutupnya, kalian boleh tutup. Tujuannya supaya bersih aja, terhindar dari segala sesuatu yang tiba-tiba masuk ke dalam. Atau kalau misalnya jar kalian memang ada tutupnya, ya tinggal ditutup, jadi nggak ada masalah. Oke? Resep yang akan kita gunakan untuk membuat cold brew ini, kita akan pakai kopi sebanyak 100 gram. Jadi di sini gue udah siapin kopi sebanyak 100 gram. Nah kemudian gue udah siapin air di sini dan kita biasanya di Fugol pakai rasio 1:7,5. Kenapa kita pakai 1:7,5? Karena menurut kita rasa di 1:7,5 strength-nya aman di tengah-tengah. Kalau misalnya 1:10 biasanya kita strength-nya agak kurang. Dan kalau misalnya 1:5 terlalu kental, jadi kita ambil yang di tengah-tengahnya. Dan kita biasa pakai grind size-nya medium, jadi kita nggak pakai yang terlalu halus. Kalau terlalu halus biasanya ada bitter, pahit yang keluar. Kalau terlalu kasar juga ekstraksinya jadi nggak optimal, jadi terlalu cawer. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah medium. Dan sekarang kita akan tuangkan air sebanyak 750 gram. Oke, 750 gram. Habis itu, di sini gunanya sendok. Jadi sendoknya dipakai buat mengaduk. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Obok terus guys. Karena kalau nggak kita aduk, akan ada partikel yang nggak langsung basah. Jadi tujuannya supaya ekstraksinya langsung rata aja. Nah, oke. Setelah selesai, balik lagi, kalau misalnya teman-teman nggak ada tutupnya, bisa langsung tutup pakai plastic wrap. Tapi kalau ada tutup lebih bagus, jadi tinggal tutup. Dan didiemin selama 20 sampai 24 jam. Atau kalau nggak sabar banget nih, udah ngebet banget nih, pengen cobain cold brew, ya langsung 10 jam cukup. Oke? Jadi apa yang akan membedakan antara brew time yang lebih pendek sama brew time yang lebih panjang? Bedanya dari si mouthfeel. Justru brew time yang lebih pendek, yang dengan waktu 10 jam akan memberikan mouthfeel yang biasanya mungkin medium kali intensitasnya ya. Dan kalau misalnya lebih panjang, ya intensitasnya bisa medium high atau high. Jadi mouthfeel-nya lebih bulat gitu. Dan kita sih kadang lebih prefer yang lebih panjang. Jadi bersabarlah. 20 jam oke. 10 jam pun oke, tapi mouthfeel-nya agak di bawah itu. Jadi 20 jam oke lah. Nah, nanti setelah teman-teman ketemu 20 jam, udah selesai nih, biasanya kan kalian simpan di suhu ruangan atau kalian dinginin di dalam kulkas pun it's okay. Kalian tinggal saring. Jadi gampang banget, kalian tinggal saring dan jadilah cold brew kalian. Tanpa alat-alat yang fancy dan cara kerjanya juga simple. Oke? Nah, di sini kita udah punya cold brew yang udah kita buat sehari sebelumnya 20 jam dengan beans dari cold brew blend dan kita akan cobain. Jadi kita nggak akan nungguin yang tadi, tapi kita udah punya yang jadi dan kita akan cobain. Rasa yang dihasilkan cold brew blend ini otomatis rasanya fruity, ya, acidity-nya bright, terus dia manis. Mouthfeel-nya juga bulat. Nah, buat teman-teman, dengan resep ini kalau kalian pikir dan kalian rasa, oh ini masih terlalu tebal nih, kalian bisa tinggal tambahin es batu kalau kalian mau yang dingin, atau kalian tambahin air aja. Jadi kalian bisa sesuaikan kebutuhan yang sesuai dengan selera kalian. Either kalian tambahin es batu supaya rasanya langsung dingin, lebih dingin lagi, atau kalian simpan di kulkas, kalian langsung minum pun bisa. Kalau gua akan prefer tambahin es batu, jadi lebih santai minumnya. Atau buat teman-teman yang suka yang manis-manis, mungkin kalian bisa tambahin sirup dikit atau apapun itu yang sesuai dengan selera kalian, it's okay. Dan ya, rasanya enak dan resep ini simple, tinggal sabar nungguin selama 20 jam. Itu kuncinya. Dan grind size-nya medium.
Oke, great people, sekian hari ini video kita tentang cold brew. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum punya dan belum beli cold brew blend, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada cold brew blend yang dari Pangalengan, rasanya mantep banget. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.